Ya Allah, aku pernah dihina sama satpam di apa? Dihina sama satpam. Iya. Jerawatnya banyak banget, aku digituin. Oh iya. Aku langsung tutup muka, ya Allah Gusti, kenapa di depan banyak orang bilang kayak gitu? Aku langsung malu, pengen nangis tapi Hai, hari ini Dokyun mau ke rumah salah satu sahabat Amiza ya, yang sudah melewati perjalanan panjang dan akhirnya menemukan cahaya dalam dirinya. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikutin. But I gotta let you know that you've been on my mind. It's taken a while for me to say it, hope it's fine. And I wouldn't mind if you were taking up my time. So I'll meet you at 8. Waalaikumsalam, Dokyun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ayo, nyangka nggak aku sampai sini? Enggak. Ya Allah, kedatangan tamu. Kita kasih surprise ya, Masya Allah. Makasih dong. Ayo masuk yuk. Used to this, wondering if you think you'd get used to me. Dokyun dalam rangka memang Dokyun mau nanti datangin teman-teman semua sahabat-sahabat cantik Amiza yang sudah berhasil berjuang melewati fase-fase melewatin breakout, melewatin withdrawal syndrome ini yang dimana memang aku ngerti banget rasanya. Iya, hancur. Rasanya hancur, nggak enak banget ya. Iya, makanya dulu Mbak Mela tuh pakainya apa aja sih? Aku tuh udah bertahun-tahun tuh pakai krim Merkuncrit. Nah, tuh dia pakainya krim Merkuncrit terus dari SMA ya. Iya, dari SMA. Jadi sekali lepas mukanya babak belur. Iya. Tapi ini tuh udah parah, pokoknya paling parah ini. Paling parah ya. Apa sih langkah awal yang akhirnya kamu memutuskan, kayaknya aku mau lepasin ini semua, aku mau tobat gitu. Ya, kan kemarin tuh sempet risih kan, ditanya sama teman-teman, ini kenapa sih kamu kok wajahnya jadi kayak gini kan? Terus aku gini, nggak tahu kok tiba-tiba breakout. Awalnya beruntus, akhirnya jerawat besar-besar banget. Jerawatnya bernanah-nanah semua, gede-gede. Terus akhirnya aku sharing sama temenku, ini gimana ya? Coba deh ke Amiza gitu. Oke, jadi direkomendasiin ya buat datang ke Amiza. Terus akhirnya aku gini, Dok, kalau misal pakai Amiza nanti kalau lepas kira-kira gimana ya? Nggak apa-apa. Bakalan kayak gini lagi nggak gitu ya? Nggak apa-apa, nyatanya aku tuh lagi hamil juga nggak apa-apa tuh pakai krim dari Amiza. Aku juga nggak pakai kayak sepaket gitu kan. Nyatanya wajahku juga alhamdulillah aman gitu. Ya udah, akhirnya aku berani. Dan alhamdulillah ya Allah. Dalam waktu 3 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan ternyata amazing Amiza. Ternyata hanya dalam waktu 2 bulan beliau ya bisa ngelewatin masa-masa yang sangat-sangat nggak nyaman ya. Masya Allah ya. Jadi awalnya karena itu ya. Tapi sekarang kalau ditawarin nih udah suruh pakai yang begitu, nggak usah beli, dikasih, mau nggak? Nggak mau daripada hancur lagi. Iya ya, karena memang gini, Dokyun ngerti ya, rasanya kayak gini tuh sakit nggak cuma di pipi doang ya. Iya. Sakit di hati. Sakitnya di hati pokoknya. Mental kena ya. Setiap ketemu orang gimana sih? Ya mesti ditanyain kan, malu kenapa sih itu kok. Ya Allah, aku pernah dihina sama satpam di apa? Dihina sama satpam. Iya. Jerawatnya banyak banget, aku digituin. Oh iya. Aku langsung tutup muka, ya Allah Gusti, kenapa di depan banyak orang bilang kayak gitu? Aku langsung malu, pengen nangis. Ya Allah, sampai segitunya ya. Jadi memang kena mental banget ya, karena pasti semua orang komentar, dan komentarnya tuh komentar nyinyir, buruk, nggak ngebuat kita semangat, tapi mesti ngebuat kita jadi tambah down ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya aku bilang sekarang akhirnya sudah menemukan cahaya dalam dirinya kembali. Sudah semakin pede, sudah menemukan jati dirinya lagi ya. Dan yang terpenting bahwasanya ternyata cantik nggak kudu putih. Nah itu, yang penting nggak berjerawat aja deh. Iya ya, kulitnya sehat, ya, bisa bercahaya, bisa glowingnya sehat, nggak yang putih malah putihnya kayak kuntilanak ya. Iya, kemarin tuh sebelum aku ke Amiza tuh muka aku tuh kering loh. Jadi berjerawat tapi mukanya kering banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah lembab, udah wajahnya udah
Jidatnya udah glowing loh guys. Ini yang pipi kanan kiri udah tinggal bekas-bekasnya udah glowing ya. Nggak apa-apa, bismillah insyaallah. Ini kita sekarang tinggal tahapan untuk apa sih namanya, ngilangin bekas-bekasnya, PIE merahnya gitu. Yang penting skin barrier kamu sudah oke. Jadi waktu kemarin datang kenapa sih berjerawat tapi kok mukaku kering? Karena skin barrier kamu rusak parah, udah hancur. Dan ibarat kata tuh mukanya tuh udah nggak ada kekuatannya lagi tuh kulitnya ya. Pokoknya menangis meronta-ronta ya. Tapi aku salut loh sama beliau karena maksudnya beneran aku ngerti banget episode ini adalah episode part terberat ya dalam hidup mungkin ya, karena ya apa, karena muka pasti sakit, apa sih panas, senut-senut ya, gatel, nggak enak, udah gitu hatinya juga nggak nyaman, udah gitu dihantam omongan pertanyaan sana sini itu kan kita pasti kena mental ya, produktivitas menurun, mau kemana-mana malu, nggak pede, ada kaca juga bisa menghindar daripada lihatnya ngeri, daripada lihat diri sendiri ngeri gitu kan, masya Allah. Nah aku bawain sesuatu nih buat Mbak Mela. Apa itu? Masya Allah. Nah jadi ini buat kenang-kenangan sih sebenarnya buat kamu ya. Ini nggak buat apa-apa, ini yang jelas ini buat biar Mbak Mela jadi ingat-ingat bahwa kamu pernah loh di tahap yang seperti ini gitu, di tahap yang seperti ini, dan finally ini sekarang seperti ini ya. Ini buat kenangan aja, biar kalau nanti suatu ketika ada yang menawarkan yang janji-janji manis lah gitu nggak langsung tergoda dan tergiur. Ya, ini buat kenang-kenangan aja buat Mbak Mela ini. Dan ini tuh apa ya, aku bilang, aku tuh selalu terharu kalau ngeliat pasien yang begini, karena aku ngerti ini tuh sakit gitu ya. Pol itu. Aku tahu ini sakit banget, dari yang awal seperti ini kamu udah berjuang berhasil. Kayak yang ini tuh kan kemarin pas keluar darahnya itu kan Dok, ya Allah. Sampai keluar darahnya, berdarah ya, terus akhirnya masya Allah sampai di sini. Ini masya Allah, ini aku suka terharu, aku suka nangis sendiri karena pasienku yang seperti ini nggak cuma Mbak Mel aja ya, banyak banget pasien yang seperti ini. Itu tuh aku kayak ngerasain aja getarannya. Aku ngebayangin coba kalau aku ada di posisi kamu, belum tentu loh aku sekuat dan cepat dari kamu gitu. Tapi ini Mbak Mela keren, Mbak Mela hebat, Mbak Mela sudah melewati ini semua, sudah bertahan sampai detik ini. Mudah-mudahan terus istiqomah ya. Yang penting sekarang menjadi pejuang untuk mendapatkan kulit sehat, karena memang kulit sehat itu tidak dibentuk dengan instan, tapi memang perlu effort untuk kita merawat, ngejaga. Dan yang terpenting kita sekarang sudah lebih bijak deh untuk diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang tubuh kita perlukan gitu. Ternyata tubuh kita tuh nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Tubuh kita hanya perlu sesuatu yang natural aja, nggak perlu zat-zat toksik, zat-zat kimia yang justru membuat racun di tubuh kita. Ya gitu. Ini Mbak Mela. Ya kok yang ini kan dulu pas pertama aku masuk ke Amiza ya, aku konsultasi dulu, terus akhirnya aku ya treatment, terus aku putusin buat pakai krim dari Amiza kan, satu paket. Terus 2 minggu kemudian ini aku kesana, 2 minggu kemudian udah ada perkembangan ya. Cuman ini kayak racunnya tuh keluar, terus abis itu berdarah ya, ada nanahnya juga. Pokoknya kayak tembakan, kayak merasa lagi dikutuk ya, semuanya ini. Kayak merasa lagi dikutuk nanti meletus semuanya. Ini juga nih udah agak membaik ya, ini ya baru tanggal 22 Februari. Jadi tuh masih berapa ini? Nggak sampai 1 bulan. bulan. Ya, setengah bulan lagi nih, 2 minggu kemudian aku ke situ lagi, udah ada perkembangan kan. Jerawatnya tinggal ini kempes. Terus ini alhamdulillah udah 2 bulan aku ke Amiza lagi, udah alhamdulillah jerawat tuh cuman 1-2 on off 1-2 aja. Alhamdulillah. Yang pasti tinggal bekasnya ya. Kak, rahasianya apa nih Kak? Rahasianya istiqomah, pakai krimnya Amiza 1 paket itu ya. Pokoknya treatmentnya juga harus dilakuin. Terus kita ikutin saran dari Dok Yun aja, gimana. Terus
ya udah alhamdulillah aku sekarang udah membaik. Kata kuncinya adalah istiqomah ya, gitu. dan mantep mengambil keputusan, percaya yakin dengan keputusan yang diambil bahwa ini adalah jalan yang terbaik yang harus saya ambil gitu ya. Saya nggak mau lagi dengerin omongan orang kanan kiri, karena belum tentu aku keluar dari kandang buaya masuknya ke kandang macan ya, sama aja gitu ya. Jadi yang terpenting mempunyai tekad yang kuat, yakin, percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Dulu kan juga udah pernah breakout, cuman aku balik lagi ke krim yang ada merkurinya. Terus aku breakout lagi, balik lagi ke krim merkuri. Ya ini akhirnya sampai separah ini breakout aku yang paling parah. Terus akhirnya aku yang ini kan, yang keduanya ini aku putusin buat gini, oh mungkin ini ada efek ngeluarin racun atau gimana kan, ya udah aku tunggu sebentar, soalnya kan katanya kan perlu kesabaran, istiqomah, ya udah aku sabarin dulu, lama kelamaan kok alhamdulillah udah kempes, terus sekarang alhamdulillah tinggal bekas-bekasnya aja. Karena berpikir kalau aku berhenti, suatu ketika aku juga bakal ketemu di titik itu lagi gitu ya, dan bisa jadi titik itu jauh lebih parah. Oke, jadi itu capek nggak sih ya? Capek banget beneran deh. Capek ya, capek banget kalau yang nggak sudah capek, tapi capek banget gitu ya. Iya. Masya, jadi alhamdulillah udah sampai titik ini. Barakallah, mudah-mudahan segera membaik ya. Dan yang terpenting harus bangga menjadi apa adanya kamu. Karena cantik itu, ya cantik diri kita tuh, versi kita. Oh, udah kasih kita yang terbaik kok gitu. Iya. Ini aja alhamdulillah bekasnya udah agak muda. Iya, udah gak begitu merah-merah kan. Iya, tadi aku juga lihat punyanya si Adik juga udah better tuh. Iya. Yang pas kemarin datang memang kayaknya tadi bahasamu lagi jebluk-jebluknya Nah, itu ya. yang meletus. Lagi ya apa bahasa sorry bukan jebluk, meletus ya. Lagi meletusnya pas kemarin beliau kontrol ya. Aku tuh kalau udah lihat kayak gitu aduh nggak tahan sih, rasanya sakit pokoknya. Tapi alhamdulillah ya sudah menemukan kembali jalan pulangnya. Alhamdulillah. Nah ini nih. Jadi ini piagam siswi ini nggak ada apanya ya, tapi ini aku bilang bahwa Mbak Mela sudah menjadi part of amazing Amiza ya, karena sudah berhasil menemukan cahaya dalam dirinya kembali dan tidak tersenyum, udah happy lagi ya. Nanti boleh share-share deh, karena Dokyun yakin di luar sana masih banyak banget orang yang mengalami hal yang sama, tetapi mereka itu nggak berani mengambil sikap, nggak berani take action. Aku harus begini, mereka tuh takut mau lewatin yang namanya nanti breakout, dan karena aduh nanti kalau muka aku jadi jelek gimana, kalau nanti begini lama nggak. Nah padahal ternyata Mbak Mela melewati ini semua hanya dalam waktu 2 bulan aja dan bisa. Tapi ini apa, kalau misalkan kepengen cepet ya ikutin saran dari dokter aja, nggak usah, maksudnya nggak usah ini gimana, jangan dibikin stres lah. Kalau stres tuh lama bener. Iya kan, dibuat enjoy, dibuat happy. Yang penting aku udah niat, aku mau hijrah, aku mau lebih baik gitu ya. Dan aku yakin nanti dalam waktu dekat udah mulus lagi. Bismillah ya. Ini nggak seberapa, jangan dilihat ininya ya. Ini aku udah bersyukur banget Mbak. Terima kasih ya. Nah dan ini sebenarnya rahasianya ada di mana? Ada di Derma Beauty Agnes. Jadi ini nggak seberapa, ini nanti dipakai ya. Ini perjalanan untuk membersamai Kak Mela bisa kembali pulih dan bisa kembali berkreativitas seperti semula. Terima kasih. Pokoknya sukses terus buat Amiza. Amin. Buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah apa. Pokoknya kalau aku pribadi percaya sama Amiza. Masya Allah. Tapi ini udah better loh Mbak. Iya. Sudah menurutku ya itu udah lumayan banget. Kan kemarin kan gede juga ya. Ini kan udah tinggal bekas-bekasnya. Kemarin langsung, ya stres itu. Kemarin langsung pada keluar gitu loh. Terus pas udah bangun itu kan malamnya tak totol. Misal kayak aku kayak udah tidur terus kebangun gitu tak totol lagi. Terus pas udah pagi cuci muka, alhamdulillah langsung keusap, hilang semua sih. Tinggal ini sedikit. Ya Allah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Akhirnya
keberanian untuk mengambil langkah bismillah aku mau hijrah ya. Akhirnya tetap ada secercah harapan. Iya, harus semangat bismillah, mudah-mudahan bisa kok insyaallah ya. Ini kan emang yang kemarin kan yang ini banget kan di sini bengkak banget ya, sampai bener-bener bengkak panas ya. Jadi udah lumayan, alhamdulillah, masya Allah. Nah oke, tadi kan udah sharing-sharing nih, kasih semangat ke orang-orang yang belum minat. Sekarang mungkin ada nggak sih sedikit pesan dari Mbak ke para penjual-penjual atau oknum-oknum nakal yang sudah membuat krim-krim yang sedemikian rupa yang akhirnya merusak wajah-wajah cantiknya perempuan Indonesia? Ya, ada sih. Kalau aku sih, ya Allah kamu kok tega banget. Tahu nggak sih rasanya tuh sakit banget, sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sakitnya ya. Iya, pokoknya tuh apa ya? Kenapa sih kok nggak jualan yang sehat aja gitu loh? Kan kasihan, soalnya tuh kalau perempuan kan kepengen cantiknya natural ya dong. Kenapa harus dikasih bahan-bahan yang berbahaya kayak gitu kan? Kasihan yang beli. Jadi disuruh tobat juga ya? Tobat dong. Jangan jualannya kayak gini aja. Iya. Karena jualannya begini namanya menipu orang ya, dan rezekinya jadi nggak berkah. Percuma juga harganya murah, cepet putih, tapi akhirnya bikin rusak wajah kan? Percuma juga. Ya, kasihan gitu loh yang beli. Jadi buat para penjual nakal pesannya segera tobat ya, jangan menipu para pembelinya lagi. Pokoknya nggak lagi lah pakai krim kayak gitu.